Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Baik. Sehat? Sehat. Gimana keadaan cuaca hari ini? Hujan apa enggak? Hujan. Gimana tadi hujan tadi? Sekejap. Sekerajo hujan. Nah, ayo kita meneruskan materi pada pagi hari ini ya, sama seperti materi yang sering Bapak sampaikan ya. Materi kita minggu lalu masih ada yang ingat? Apa materi kita minggu lalu? Apa? Seni rupa. Apa? Pak suruh gambar apa kemarin? Sudah mulai diulang lagi pembelajarannya, gambar kitanya di rumah? Sudah belum? Belum kan? Maka dari itu kalian di rumah silahkan gambar gitar ya, diulangi. Bapak tugas dari Bapak minggu lalu, jelas? Sebelum Pak masuk ke materi, silahkan disiapkan salah satu ketua kelasnya atau wakil ketuanya, silahkan disiapkan untuk mengawali berdoa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar seni budaya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Karena kalian sudah mulai dengan berdoa, Pak lanjutkan ke pertemuan hari ini. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau pertemuan minggu lalu itu tentang seni rupa, ya, pertemuan pagi hari ini kita tentang seni musik.
yaitu materinya bernyanyi. Coba kalian buka buku paket yang sudah ada di meja kalian. Silakan dibuka. Halamannya berapa tadi? 30. 30 ya? 30 31. Sudah? Nah, kalau sudah, selain menggunakan buku, ya, jadi di pertemuan ini Pak pakai media juga berupa PowerPoint dan pakai video. Nanti bisa kalian perhatikan penyampaian Bapak. Kan? Lanjut saja ya. Ini materinya. Nah, jadi di pertemuan ini Pak sampaikan terlebih dahulu bahwa kita selain menggunakan materi penyanyi unisono, jadi Bapak juga menyampaikan ke kalian bahwa kita ada 3 teknik penilaian. Ya, satu penilaiannya itu tertulis, ini ada 2 poin nanti. Terus yang kedua lisan, nanti Bapak tanya satu persatu ke kalian ya nanti tentang pemahaman penyanyi unisono. Yang ketiga penampilan keterampilan, nanti kita bernyanyi bersama-sama. Nanti Pak bagi per kelompok. Bisa ya? Sudah belajar kan di rumah lagu yang Bapak kasih tugaskan tadi? Sudah ya? Nah, kemudian Pak cek dulu siapa aja yang nggak masuk. Pak absen ya? Alvin ada Alvin? Arianda? Saya ke bawah. Ada ya, kalau lagi di luar bilang ada ya. Nah, kalau yang tidak datang ke sekolah baru tidak ada. Delsi? Veska? Jiren? Ada ya. Gusti? Hanja? Krisna? Tidak masuk ya? Ica? Okta Angelika? Sakit? Reza? Ramel? Apa? Rehan? Rehan ada? Reza? Hadir, Pak. Riga? Hadir, Pak. Radit? Tidak ada. Saira? Hadir, Pak. Salsa? Hadir, Pak. Sangga? Saratu? Saratu ada? Yebi? Diren? Puspatestri? Ada. Sudah semua. Nah, setelah itu Bapak mulai saja. Nah, ini Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi setiap kita ya, baik kegiatan apapun itu selalu punya tujuan. Kalau seperti kalian ketika kalian ikut mobil itu tujuannya dari rumah ke Sekolah. Nah, Bapak juga pakai kendaraan motor dari rumah Bapak ke sekolah. Atau kalian ketika mau ke pasar misalkan ikut dengan orang tua, kalian ikut berboncengan naik motor atau masuk dalam mobil dari rumah ke pasar atau kalangan. Itu juga seperti pembelajaran kita itu ada tujuannya. Jadi tujuan pada materi Bapak kali ini yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar bernyanyi unisono. Kalau kalian tidak tahu konsep dasar itu artinya pengertian. Ya. Jadi konsep dasar itu apa? Pengertian. Jadi ada 5 tujuan. Yang pertama itu kalian tahu dan bisa menjelaskan konsep atau pengertian dari penyanyi unisono. Selanjutnya ada menjelaskan konsep dasar teknik vokal. Yang ketiga menjelaskan pengertian artikulasi, frasering dan intonasi. Yang keempat menjelaskan teknik penasaran. Dan yang terakhir yang kelima itu bisa bernyanyi satu suara atau bernyanyi unisono lagu satu nusa satu.
Bisa dipahami? Bisa. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pembagian kelompok. Ini sudah Bapak bagi ya kelompoknya. Ini Pak sebutkan saja ya. Yang pertama Alvin, Arianda, Chelsea, Veska, dan Verza. Itu kelompok 1. Chelsea. Oh iya, kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 ada Hanja, Gusti, Gilen, Mika, dan Reza. Ya, kelompok 2 ya. Ica ya. Kelompok 3 ada Riga, Risa, Saira, dan Salsa. Kelompok yang terakhir, kelompok 4 yaitu Sangga, Syaratu, Gilen, Yebi, dan Us. Bisa? Ingat-ingat ya kelompoknya ya. Lanjut, kemudian ini ada lembar kerja peserta didik atau tugas kalian. Jadi tugas ini Pak berikan langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama nanti kalian menonton penjelasan Bapak dari menampilkan video pembelajaran. Videonya tentang bernyanyi unisono itu apa, artikulasi itu apa, intonasi itu apa ya. Yang kedua, kalian setelah melihat video maka bisa mengidentifikasi. Tahu nggak identifikasi itu apa? Membedakan, ya, memisah-misah. Oh ini yang artikulasi, oh ini yang intonasi. Jadi bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Ya, tahu ya identifikasi ya. Yang ketiga, kemudian kalian berdiskusi. Kan sudah Pak bagi kelompok kan? Diskusi. Pak kasih soalnya nanti ya. Pak kasih soal nanti kalian diskusi. Kemudian setelah itu kalian bisa menyebutkan pengertian bernyanyi unisono. Yang kelima bisa menyebutkan macam-macam teknik vokal. Yang terakhir, kemudian yang keenam bisa dari hasil diskusi itu bisa menampilkan salah satu contoh bernyanyi unisono. Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan. Bisa? Ikuti langkah-langkahnya ya. Kemudian ini biar cepat ya. Bernyanyi unisono. Jadi bernyanyi unisono bisa dilihat. Kemudian dari mana ini nak? Langsung ke kelompoknya. Kelompok kamu dari mana? Nah, masuklah. Ya, Pak jelaskan ya. Perhatikan di buku. Nah, bernyanyi unisono itu apa? Ada di buku ya. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara seperti menyanyikan melodi sebuah lagu. Kemudian ada teknik vokal. Teknik vokal itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada artikulasi, intonasi, frasesi. Kalau artikulasi itu cara pengucapan, baik dan jelasnya kata demi kata. Misalkan salah satu contoh lagu Indonesia Raya, misalkan hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia, penggalan itu ya, Indonesia. Nah itu harus jelas ya. Kadang orang menyebutkannya Indonesia, bukan Indonesia. Yang tulisannya kan Indonesia kan, bukan Indonesia kan. Nah, antara I dan E itu disebut artikulasi. Jadi kata demi katanya, cara mengucapkannya. Kemudian ada praseri. Praseri itu apa nak? Yaitu aturan benar dan baiknya pemenggalan kata atau kalimat. Jadi kalau kan panjangnya ada kalimat. Saya makan, itu saya makan nasi, itu kan kalimat. Saya itu kata, makan juga kata, nasi juga kata. Nah dalam praseri ini pemenggalan suku kata. Jadi kata dibagi lagi jadi bagian per bagian. Itu ada praseri. Contohkan misalkan lagu Indonesia Raya tadi. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Indonesia tanah airku. Itu pemenggalan kata. Namanya praseri. Jadi in sendiri strip, do sendiri strip, Nesia itu sendiri strip, itu namanya praseri. Kemudian ada intonasi, tinggi rendahnya nada yang harus dijaga, jadi ketepatan nada. Kemudian ada teknik pernapasan.
Nah, biar lebih enaknya, Pak bagikan video. Nanti misalkan penjelasan Bapak kurang jelas, kalian bisa lihat di video. Cari dulu videonya ya. Ini Pak cepatkan saja ya. Assalamualaikum Satu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atau notasi angka atau notasi pengertian bernyanyi secara unisono. Bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi secara kelompok dengan satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Saat bernyanyi unisono, partitur lagu yang dinyanyikan hanya melodi pokoknya saja. Mari kita praktikkan bernyanyi unisono pada lagu daerah berikut ini. Lagu tersebut adalah lagu Ampan-Ampan Pisang, berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Perhatikan bentuk vokal pada lagu tersebut. Bentuk vokal setiap manusia berbeda-beda, akan tetapi itulah ciri dari unisono. Meskipun berbeda bentuk suara, lagu tersebut terdengar bagus dan indah. Untuk itu, kita perlu melatih vokal kita dengan beberapa teknik agar dapat menghasilkan nada yang tepat saat bernyanyi. Teknik dalam bernyanyi dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik vokal, dan yang kedua, teknik pernapasan. Apa itu teknik vokal? Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien. Bisa sambil ditulis ya. Suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Berikut ini beberapa unsur teknik vokal. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Sebagai contoh, nana yang lain. Seharusnya ada yang lain. Teknik vokal yang kedua yaitu frasering. Frasering adalah aturan pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah untuk dimengerti. Contoh frasering dalam sebuah lagu sebagai berikut. Indonesia tanah air beta. Nah, Indonesia dan tanah air beta itu adalah contoh frasering. Sebagai contoh kesalahan dalam frasering sebagai berikut. Kata aku menyayangimu harus dibaca sebagai kalimat yang tepat. Jika salah penyampaiannya, bunyinya sebagai berikut. Aku menyayangimu. Atau kata lain adalah ku di sini.
atau kalimatnya, maka dibaca kudis ini. Terasa lucu bukan? Teknik vokal yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Contoh kata atau kalimat tanpa berintonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Teknik bernyanyi yang kedua adalah teknik pernapasan. Nah, perhatikan yang ini ya. Teknik pernapasan adalah teknik saluran pernapasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin dan dapat juga menentukan nada-nada pada saat bernyanyi. Teknik pernapasan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah proses bernapas yang hanya menggunakan organ bagian atas atau paru-paru. Saat kamu bernapas, dada akan berkontraksi dan mengembang. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Teknik pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut adalah proses bernapas dengan cara membuat perut berongga besar. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan letih. Teknik pernapasan yang ketiga yaitu pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah proses bernapas dengan mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga perut dan diafragma. Diafragma merupakan organ yang ada di antara rongga dada dengan perut. Cara inilah yang terbaik untuk bernyanyi. Jika menggunakan teknik diafragma akan menghasilkan napas yang panjang, ringan, santai, dan produksi suara lebih bermutu. Berikut ini adalah cara untuk berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi. Sudah ya? Sudah bisa dipahami? Jadi ada berapa hal yang kamu dapatkan dari video tadi? Ayo, ada berapa hal? Apa yang pertama mengenai bernyanyi unisono apa? Ayo, bernyanyi unisono tadi apa? Adalah bernyanyi suara. Bernyanyi dengan suara. Seperti bernyanyi dengan menyanyikan lagu atau melodi sebuah lagu. Jadi kalau selama ini kalian bernyanyi, kalau sendirian, itu belum bisa dikatakan bernyanyi unisono. Kenapa? Karena kalau bernyanyi unisono itulah kalian bersama-sama kawan yang lain bernyanyi tapi dalam satu melodi lagu, satu syair lagu, satu nada lagu. Misalkan Indonesia Raya. Kalau kalian menyanyikan di rumah sendirian itu belum unisono namanya. Tapi kalau udah menyanyikan bersama-sama temannya tapi dengan satu suara itu namanya unisono. Kemudian artikulasi, teknik vokal, fraseri, intonasi sudah kalian dapatkan kan? Paham ya mengenai ini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ditanyakan sekarang. Apa Pak ini Pak? Bedanya apa dengan ini? Boleh ditanyakan sekarang. Ada yang mau bertanya? Boleh terkelompok ya. Pak, saya waktu dari kelompok 1 mau bertanya. Ayo silakan ada Pak bertanya. Ada yang mau bertanya? Hah? Ada nggak? Ya. Tanya ada apa tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Kita masuk ke materi bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita perhatikan partitur lagu ini. Jadi
Dari sebuah lagu itu ada yang disebut dengan partitur. Apa itu partitur? Partitur itu isinya ada judul lagu, ada syair lagu dan not angka. Kalau di sini ya, ada yang berupa not balok juga. Jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau satu lembar itu isinya lagu, judul lagu, syair lagu, kemudian ada penciptanya, itu namanya partitur. Jadi lihat yang seperti ini namanya partitur. Ya. Kemudian sudah pernah dengar lagu Satu Nusa Satu Bangsa di rumah? Sudah? Coba kelompok 3. Ini mana lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk kelompok 3. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu seperti apa awalnya? Coba itu. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang Pak contohkan. Tadi kan kalian sudah belajar artikulasi, organisasi, prasering sudah belajar kan? Nah, Pak contohkan. Kalau yang tadi sudah benar dari artikulasinya sudah, kalimat satu nusanya sudah kita bisa dengar kan? Nah, satu nusa, satu bangsa sudah bisa kita dengarkan. Artikulasinya sudah benar. Tinggal kalau penggalan katanya juga sudah benar. Apa praseringnya sudah bisa kita tahu. Oh, satu nusa, satu bangsa bisa. Kemudian yang masih salah kena nasi nadanya belum tepat. Ada satu nusa, satu bangsa. Tadi kalau intonasinya belum tepat, ya. Jadi di rumah perlu belajar intonasi itu seperti apa. Kemudian Pak contohkan ya, misalkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelum itu bisa kalian perhatikan